show yang freestyle dulu, bos. Udah lama Pak ya. Udah lama banget kita nggak ngelihat bagaimana Psycho menggunakan cowoknya. Tapi satu hero yang diambil adalah Popol and Kupa. Popol Kupa. Tuh, Psycho nggak bakal pakai chow. Gak bakal pakai. Dia sekarang lebih ke support killer. Soalnya pasti dipakai Dia Varsha. Support match killer ya sekarang untuk di arah Psycho-nya. Dan ternyata Popol sudah dibuka begitu saja oleh Kian Visarov. Serigala menggunakan serigala. Yap. Lebih dari arah Kiyoshi. Mereka harus mengamankan salah satu hero mungkin dari Kian Visarov yang bentar, gue agak sedikit membingungkan karena Linasmi bisa menggunakan Benedetta. Kalau aku sih ya, Ben Ellis. Alice gue setuju. Buat arah Kiyoshi-nya Ben Ellis sih. Kalau dari Kian Visarov, last band-nya mungkin bisa ke arah Hayabusa. Mas bandnya ke arah Hayabusa. Oke, kita bakal menyaksikan. Tapi uang-uang yang sudah diamankan, uang-uangnya Papulung yang gak aman kali ini udah tidak boleh bermain nih Papulung. Uang. Bisa-bisanya langsung mendapatkan ban untuk di babak playoff kali ini. Cuman untuk sekarang kalau menurut gua ada satu jungler lagi sih yang dihilangkan karena setelah ini mereka berkesempatan untuk mendapatkan jungler dan itu sekaligus memperkecil pemilihan dari ini sendiri loh. Dan ternyata Ellis. Wow, malah Lemon. Karena Lemon. Ya, karena Lemon Ingat salah satu alasannya. Pertama kali di season berapa Lemon yang pakai Alice, ingat nggak di samping? Iya. Dan itu bener-bener kayak nabrak-nabrakin semua hero di late game sih. Itu Lemon itu waktu itu lagi sering-seringnya main Alice, Faramis. Kalau misalnya masih pada ingat. Iya. Lemon tuh dulu. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, Gelvis Arrow malah mungkin bisa saja mengincar ke arah Kagura. Kagura Gold Lane ya. Kagura Gold Lane. Tapi menurut gua pribadi Kagura Gold Lane mungkin agak sedikit nanti karena ini mungkin ke arah Granger untuk seorang botol. Bisa jadi Granger atau enggak ISS. Atau jangan-jangan Grangernya bakal ngamanin Benedetta. Karena mereka punya Popol Kupa. Oh iya. Popol Kupa kan berarti main poking damage sama single target. Jadi mereka main culik-culikan. Bentar, lihat Super Awat sedang berpikir dengan cukup keras dan Oke, Granger benar saja. Dengan single target. Single target. Karena di sini balik lagi Profesor. Popol Kupa nih bisa kedua-duanya. Bisa Lemon, ke Benedetta, fix. Bisa ke arah Granger juga tapi Lemon fix lapu Lemon. Lemon, lapu-lapu terakhir kita lihat dia bermain di M2. Ya. Itu menggila Pak abang-abangan Jim kalau sudah sampai di tangan Lemon. Retak tanah Lane of Down dibikinnya. Abang-abangan Jim. Abang-abangan Jim, Bang. Lo nggak tahu. Kenapa, Bang? Ini hero yang pakai Lemon. Iya. Yang tiap hari ada di pasar malakin orang-orang. Tatoan, bro. Megang pasar. Megang golok. Gimana menurut lo aja? Ya kan, dan ternyata Cloud untuk seorang Albert dan Albert. Menggunakan Claw, salah satu natural counter untuk seorang Granger. Yang ketika di dive in bakal cukup berbahaya, tapi ternyata di sisi lain, Watt bakal head to head dengan adanya satu buah Smeralda. Esmeralda, Pak. Esmeralda. Ya, tapi yang akan menarik adalah kita melihat nanti di gold lane-nya Benedetta. Mungkin bisa saja bertemu dengan lapu-lapu. Ya,
Ini akan sangat menarik ketika kita melihat dari siapa duluan yang akan lebih cepat mengkiring minion dan juga melakukan rotasi ke arah Turtle Pit. Dan inilah dia game yang kedua dari sisi RRQ Hoshi. Mereka memiliki Matilda, Joe, Varsha, Cloud, Lapu-Lapu, Genfis, Arrowwolf, ada Yves, Benedetta, Popol, and Kupa, Ranger, Esmeralda. Wow, ini dia 5 hero dari masing-masing tim yang sesaat lagi akan berlaga. Genflix Arrowwolf, 1 kemenangan di game kedua akan berhasil memulangkan RRQ Hoshi, tapi RRQ Hoshi pun masih terbuka peluang untuk bisa menyamakan dan pastinya Land of Dawn akan membuktikan. Akankah sang para kawanan serigala mampu menumbangkan para sang raja, ataukah sang raja yang mulai bangun dan langsung mengarungi dan mengandangi para serigala? Namun untuk kali ini sepertinya ada sedikit technical issue ataupun ada sedikit problem. Saatnya apa? Kita langsung baca-baca pesan dari sanak saudara dimanapun kalian berada ya. Let's go. Yuk, mana nih pesannya, kita langsung buka aja, kita langsung lihat. Bang, ini caster apa motivator bang? Katanya buset dah. Kita jadinya apa ini? Profesor dan juga Oji. Kita apa? ini caster atau motivator? Kita Iya. caster, motivator, badut, analis, apalagi aktor semua, dan ada technical issue dari Genflix Arrowwolf ya brother semua ya. Sambil menunggu dan tentunya kita juga bakal melihat dimana udah banyak banget yang nanya, Bang, mau nanya dong, kalau kalah pulang atau lower bracket? Brother semua, ini harus kita kasih tahu. Yap. Kalau mereka ini ketika siapapun yang kalah, Ya. di hari yang pertama, itu bakal langsung pulang. Itu bakal langsung pulang. Karena yang memiliki nyawa hanya 1. hanya 2. Hanya Evos dan Onyx yang Memiliki 2 nyawa Yes, ya. benar. 2 match pertama kita dan nantinya setelah ini pun masih ada laga dari PTR versus AE. Mereka pun hanya memiliki 1 nyawa gitu loh. Siapapun yang kalah, mereka harus pulang. Ini gue suka nih. Apa tuh? Dari Anthony Gues. Anthony Cash. Kasih lemon panas dulu. Kayak mesin Wheel of Honda, kalau udah panas semakin bandel. Semangat energi. Naik gaji. Naik gaji, naik gaji. Gendang mana gendang? Hah? Enggak, besok kita bawa properti apa ya? Itu gendang nih bosnya masih muat. Apa bawa apa? Bendera. Bawa apa bendera? Bendera FPL. Be lu bawa ini be, acikiwir gitu ya be. Acikiwir gitu be. Yang gitu-gitu tuh, jangan ces-ces Oh, yang gitu. pasir di botol. Iya. Bisa tuh gue bikin tuh. Acikiwir. Acikiwir. Aduh. Mana lagi nih? Wow, udah mulai diserbu nih ya. Bang, jangan lupa minum kalau haus ya. Kasihan teriak-teriak mulu deh. Hei. Oke. Puasa nih kita. Tolong cari pantun untuk Netflix ya. Oke. Nah, ini kita ada pantun untuk RRQ Hoshi. Ada pantun nih dari JKID. Bola mental playoff hari ini. Genflix awas kena mental sama RRQ Hoshi. Oke, kita cari pendukung-pendukung dari Genflix Arrowwolf yang sudah masuk ke Papulung nih ya. Mana nih, kita bacakan dulu ya. Mau pantun nih, mana nih? Yes. Coba. Di belakang rumah. Oh, ini masih dari RRQ. Boleh. Gue nemu dari Genflix Ada, Arrowwolf. boleh. Jalan-jalan ke rumah kaja, Cakep. pas sampai malah ditampar. Cakep. Buat raja, hati-hati aja, Cakep. karena serigala sedang lapar. Dan langsung kita back to the land of God. Kali ini Genflix Arrowwolf sudah berhasil mendapatkan poin yang pertama. Sudah pin di depan sana dengan Snatilda. Dan buat kalian semua, lihat. Kali ini pertempuran di Aramis terlihat sangat sengit dan bahkan tidak ada sama sekali nafas untuk kedua belah pihak. Yap, sementara di bagian bawah R7 berhasil sedikit memukul mundur Wattnya untuk masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Dan itu dia yang udah gue bilang dari kemarin. Bakal coba dipasang begitu saja Albertnya. Bakal dihindari satu mobil rematch. Retribution masih dihindari begitu saja. Ada pin juga ternyata diamankan harusnya oleh seorang Albert tanpa retribution. Dan udah gue bilang kemarin, kalau Chow sekarang itu lebih pantas dan layak di arah gold lane. Karena kalau dia berhasil mendapatkan WV dengan cukup aman tanpa di zoning out, dia bisa dapetin heptasis di menit yang cukup cepat, Profesor. Iya, bahkan kalau possibility-nya tinggi, dia bisa ngamanin di menit 3 sih harusnya. Iya, benar banget. Dengan harga heptasis yang memang terjangkau lah. Iya, itu heptasis itu terjangkau, oke, affordable, dan Tapi efeknya sangat mengerikan. Efek ambushnya sih ngeri banget sih. Yes, benar banget. Dan lihat Lemon yang terzoning out di arah top lane sana, bahkan 2 player dari tim Genflix Arrowwolf kali ini masih memberikan permainan dan Psycho
agak sedikit kewalahan. Dan harusnya Saiko ingin membalaskan dendam ketika dia menggunakan YP tadi, Profesor dan Iya, juga Papul. YV tadi di game yang pertama bisa dibilang masih belum berhasil dari Saiko-nya. Hanya saja sekarang kita lihat sebuah initiate mulai dilakukan, pinnya mulai digigit di bagian belakang. Ada sayapnya yang digaruk-garuk, tapi Fredo Kitty melihat ada keberadaan dari dua pemain, langsung dilompatin ke lapang, langsung dibotok aja, sedikit lagi SP-nya dan langsung menghilang. Popol and Koopa. Lemon, bukan sembarang Lemon, first blood digunakan begitu saja dengan Brave Fighters-nya, dan bahkan Fredo Kyuto menahan satu buah flickernya. Lihat di belakang sana, Wave Dragon Garot, Sarvato, langsung dipolong oleh seorang Albert, langsung ke arah belakang, foto pun tumbang. Oh my god, permainan luar biasa bahkan di arah mid lane sana. Was mengganggu pergerakan dari seorang Rinasmi, dan lihat kali ini mencoba untuk mengejar di arah top lane, masih bisa bertahan, dan kerugian yang luar biasa untuk tim Marashi. Kelvin Arrow. Yap, tim Gameplay Arrow mendapatkan sedikit cobaan tadi di awal-awal. 2 poin berhasil dicuri dari mereka, dan salah satunya adalah botol. Mungkin inilah yang bisa dibilang RR Kyoshi sudah mulai panas. Bagaimana, Bro? Ya, kayak di early game mereka benar-benar advantage banget, apalagi dengan source skill ultimate yang memang dipaksa untuk dikeluarkan. Tapi RRQ Hoshi kali ini akan kehilangan satu objektif yang penting, Turtle, yang tadi bisa dibilang terkena poking damage terlalu tinggi di arah top lane dari teman-teman RRQ Hoshi, dipukul mundur oleh Gameplay Arrow. Tapi kalian sadar gak, kenapa R7 komit banget sama seorang botol? Karena ketika botolnya tumbang, kemungkinan besar Gamefish gak coba untuk invasi team fight. Dan ketika itu terjadi, tandanya waktu yang cukup banyak diberikan untuk seorang Albert mendapatkan pundi-pundi gold. Reviser sekarang belakang, pergi begitu saja, bakal lewat 1 versus everybody. Gak bisa menandang cukup banyak, terlalu gahar serigalanya. Bahkan R7 melihat Albert yang bakal coba dapetin 1 buah purple dari seorang botol. Wow, dipaksakan keadaannya, lalu di bagian belakang ada sedikit backupan. Federasi dikeluarkan, Saiko-nya pun langsung kembali ke posisi semula. Purple buff harus dilewatkan dari Gameplay Arrow. Ya, dan mereka harus kehilangan 1 buah jungle monster lagi yang cukup penting, 1 buah serpent purple buff untuk seorang botol, dan ini bakal jadi kerugian bagi botolnya sendiri. Namun untuk dari segi gold mereka lebih ahead karena Turtle tadi. Mereka benar-benar memanfaatkan untuk timnya. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah R7. Dia dari tadi jalan-jalan, dia udah punya Deadly Blade, dan dia akan menghajar Supernal Supriyadi dengan life drain 50%. Oke, lagi-lagi retribution diamankan oleh seorang botol di arah bottom lane. Pedigan depan sana, sebelumnya saja tergigit begitu saja, gak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat Lemon sudah berada di arah rumput. Lemon bakal membuka Brave Fighters-nya kalau teman-teman udah pada siap. Tapi ternyata terlihat begitu saja. Lemon tercedo. Lemon tercedo di bagian bawah. Wow, Esmeralda-nya menjadi korban lewat aksi pengeroyokan langsung dilakukan oleh RRQ Hoshi. Tapi untuk kali ini Brave Fighter-nya dilompatin langsung. Rinasmi masih bisa kabur kah? Dikejar, diflickerin aja. Lemon versus everybody dipasangkan begitu saja. Federasi sekarang belakang menjemput seorang Lemon dan War Manipulation. Gak mau meninggalkan begitu saja. Lemon butuh di depan sana, beri kejar silang. Oh my god, pertukaran yang tidak cukup adil kali ini. Lemon harus juga dengan seorang Fredo QT. Wow. Sebuah buying time yang begitu mengerikan dilakukan oleh Lemon barusan, Profesor. Ya, bahkan kalau misalkan kita melihat dari absorb damage-nya dia dapetin 2 kali, makanya dia benar-benar sustain di depan. Dan Rinasmi-nya juga tadi sempat ke pick off, di mana dia benar-benar dalam keadaan yang memang kalau misalkan dia tidak menggunakan terlebih dahulu anak dia bakal hilang. Diinvis. Lihat di arah belakang sana, SM harus siap. Langsung saja dikeluarkan begitu saja. Ferguson sekarang mau, tapi lihat langsung Ferguson dikeluarkan untuk Sonic. Albert, retribusinya bakal diandalkan di sini. Apakah berhasil diamankan? Dan ternyata diamankan oleh seorang Albert. Langsung ada Blazing 2 dikeluarkan. Semerau Supriyadi masih mau lebih. Ada Alter di sana. Albert tinggal ini Semerau dan Supriyadi masih mau lebih. Dan ternyata ada mati lane itu begitu saja menjadi buah hadiah untuk tim Gameplay Arrow. Iya, setidaknya mereka masih bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Sementara Rinasmi pun hanya seorang diri yang menjadi korban dari Gameplay Arrow. Walaupun Turtle tadi udah menjadi milik dari RRQ Hoshi. Mau Pak Pulu. Mau nggak mau. Ini mau nggak uam. Dimana kalau dia nggak coba paksa ke sana, mungkin bakal rugi banget untuk Gameplay Arrow. Tapi kali ini lihat, Fredo Cutie udah memaksakan diri, udah memantaskan. Oh, Hai. ya, KOG. Hah? Iya benar. Kayak gua. KOG. Terus suka balik-balik begitu. Sehari satu game lu riset berapa kali? Ya, jangan ditanya lah. Banyak dah. Banyak dah. Tapi ini dia battle perbedaannya. Ketika Granger benar-benar lagi under, mau tidak mau dia harus respect terhadap damage deal, dan dia akan menuju ke arah brute force lebih dahulu. Oke, flicker udah dikeluarkan. R7 masih mau lebih, ternyata mundur ke arah belakang. R7 gak punya flicker, ingat. Berhasil dikeluarkan, damage terlalu sakit. Coba digigit, botol masih mau lebih. Ada saya ke depan sana. Lihat langsung dengan Raswani, Fredo Kitty sekarang otomatis tengah Blazing duetnya berhasil dapat 1 poin sampahan. Clay masih coba dikejar, masih mau pulang. Gak boleh digoyang, dan Clay dengan War Manipulation
Nafsu muda Albert tadi sepertinya mulai terlihat ingin mendapatkan Eve, namun malah dirinya yang terculik. Dan sekarang kita lihat aja ada objektif yang terbuka. Rinasmi masih mengganggu, masih memberikan sebuah backupan terhadap portal yang ada di top lane sana. Ya, dan bahkan point shutdown-nya diamankan oleh Battle. Lihat bagaimana Battle langsung menyusul di level yang sama level 10. Dan ini bakal jadi kerugian bagi Albert kalau Di pasar ada Klingon gak bakal ada foto berhasil tumpahkan. Lihat, masih ada R7, 1 poin tambahan. Ada final blow, dua yang belakang yang salah. R7 tergocek oleh seorang botol. Dan lihat R7 gak boleh pulang menjadi kayak Blazing. Dan sekarang bakal langsung dilangsungin aja sama Super Awas. Super Awas menjemput, R7-nya tumbang. Ini bisa menjadi bencana untuk Ararkiosi. Oke, tapi Albertnya, Albertnya terkena lagi. Dan dia pun harus menghilang. Wow, sebuah sergapan yang sangat indah dari Gambling Iron bahkan serigala mengamuk. Dan bahkan tadi langsung Albert dihilangkan dengan execute reward manipulation. Lihat bagaimana impact dari satu shutdown yang sangat mengerikan, dan turtle-nya udah mulai dikendalikan lagi bagi Genflix Arrow. Profesor KB, Genflix Arrow sudah melakukan snowballingnya. Ini dia. Ini udah mulai sedikit demi sedikit dipupuk dari Genflix Arrow, tapi Ararkiosi akankah mampu memberhentikan pergerakan dari tim Genflix Arrow? Lagi dan lagi dari sisi objektif sepertinya untuk Genflix Arrow masih sedikit menguasai karena mereka mendapatkan satu center yang ada di bagian tengah ini, Pak. Benar. Dan itu mahal banget loh. Jarang banget kita melihat Ararkiosi kehilangan mid lane turretnya. Jarang, Pak. Nih, sebelum orang-orang tahu kalau mid lane turret itu mahal banget, Lemon tuh dulu udah pernah bilang, kalau misalnya apapun yang terjadi, gue bakal lakuin untuk ngedefense di arah mid lane turret. Waduh, ini jarang banget, Pak. Udah kayak dia balas chat gue jarang banget, Pak. Ya Allah, Oh. ya malah curhat ya. Ya Dia udah. bukan gak ada sinyal, Jadi, gak ada perasaan. Makanya kita lihat di sini betapa pedulinya para pemain dengan salah satu mid lane turret yang seperti dia peduli dengan kita. Oke, lihat Lemon yang masih mau lebih. Berapa yang dikeluarkan? Berdukit ke arah belakang. Masih Lemon versus everybody. Apa blessing duel ke arah belakang. Jangan manipulation. Tapi saya Eagle. Ada Wave Dragon. Ada berapa di satu. Dan makan foto. Masih still survive in the beast lane. Wow. Botol lihat darahnya dikit banget, tapi Psycho kali ini masih terbang bebas dan dia pun udah gak bisa lagi untuk bisa selamat. Rinasmi lagi-lagi menjadi spotlight dari mata gua. Dia tiba-tiba ke arah belakang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, berubah segalanya menjadi lebih indah, dan itulah Rinasmi. Tadinya aku kira Ararkiosi bakal untung banget, tapi ketika Rinasminya melakukan cutting terhadap Psycho, dan Psycho-nya terus termakan oleh Clay, langsung ini bisa dibilang kerugian bagi Ararkiosi sendiri. Genflix habis dikasih makan apa nih Genflix ya sama Dolly Panpelo. Bener-bener permainannya luar biasa, dan menurut gua itu adalah salah satu makro yang baik. Dan menurut gua dengan permainan memisahkan tim fight lah. Yes, bener banget. Rinasmi yang mungkin namanya tidak terlalu besar di bursa transfer, tapi ternyata abis ini gua yakin, 1000 yakin namanya bakal masuk bursa transfer top list of laner. Ini kalau ada Bang Otat di Boss Legend, ada Bang Kumis di Genflix Arrow. Serigala berkumis. Iya, serigala berkumis. Iya, berkimus, Pak ya. Berkimus. Enggak, gue kaget banget dia datang, dia ke cutting ke arah belakang itu benar-benar surprise. Dan menurut gue kali ini lihat Albert langsung udah menit ke 10, dia nggak ada stacknya. Dan ingat, ini Albert udah sakit banget. Albert udah benar-benar bisa memberikan damage dengan luar biasa. The Genflix Arrow harusnya respect. Botover harusnya respect dengan ada Win of Nature. Karena kenapa? Dia butuh untuk melawan seorang R7. Dia butuh untuk melawan seorang Albert. Dan kalau seandainya dia hanya mengandalkan satu Bob Brute Force, ini bakal tembus sama Demon Hunter Sword. Pasti tembus sama R7. Ini Lordnya udah mulai dicoba. Ini cepet loh, ini Gak ada cepet kontes lagi, Pak. Gak ada kontes lagi menjadi milik dari Genflix Arrow. Wow. Gak ada perlawanan, tadi gak ada kontes sama sekali. 10.50 tadi gak ada kontes sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita melihat retribution-nya bahkan tidak digunakan sama sekali oleh Battle. Karena dia benar-benar secure banget, dan posisinya lihat Predator langsung dikeluarkan begitu lagi. Langsung dengan Darth Vader entry ke arah belakang, tapi Lemon gak mau maju. Tergigit begitu saja. Lemon seorang diri, mereka digunakan. Rinasmi menggantungin kali ini, dan ternyata lihat backup support yang bagus. Lagi-lagi, tapi kerugian untuk Ararkiosi, mereka harus kehilangan 120 detik flicker untuk serang Lemon. Waduh, di Rinasmi ini seperti satu sosok yang emang kalau dia muncul, semua pemain dari Ararkiosi wajib mundur, Pak. Tapi enggak, gue kaget banget backup support Genflix cepet banget di sana. Dan bahkan cuttingnya tuh kayak 3 langkah gitu loh. Iya.
Lemon udah keluar flicker, tapi masih dari Nasmi motong. Itu dia masalah Leo semua yang wajib. Tapi lihat jarak bottom lane, Dinasti berada dengan cepat, dengan seorang Clay, langsung udah dibuka. Warna Revolution masih ditahan, Dinasti dengan cepat, tak dikeluarkan seorang Albert, tapi ternyata memilih untuk mendapatkan satu badan sonat dari arah bottom lane. Pada saat dikeluarkan, dan ternyata ada Bapak Lord yang terhormat harus hilang di arah bottom lane. Iya, belum ada inventar turret yang mereka tumbangkan, tapi sejauh ini setidaknya pertahanan dari arah Kiyoshi jauh lebih ditekan lagi. Arah Kiyoshi harus masuk lagi ke dalam pekarang rumahnya. Ada paling Starmo yang dilakukan oleh Watt, tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Di bagian atas sana, mulai dibuka di arah Soblet sana untuk mendapatkan satu buah turret, tapi ternyata lewat versus everybody. Cycle Yugo telah dikeluarkan. Albert masih coba untuk memberikan satu buah Blazing Duet yang masih ditahan begitu saja. Oh my god, Lemon inisiasi bersama dengan seorang Finn. Albert sedikit terlambat atau dia menahan, gue nggak tahu. itu begitu bertumpuk seluruh pemain Itu tadi ada enak di Bitter. banget. Itu kalau Blazing Duet dapat semua Itu dapat empat-empatnya. semua, tapi apa yang terjadi? Albert menahan sekali dengan Blazing Duet yang dimiliki. Apakah karena tidak adanya stack? Atau dia benar-benar nungguin timing yang tepat ketika mungkin nanti di mid lane inhibitor. Tapi kayak Galvis Arrow malah narik gitu loh. Mereka tidak kehilangan satupun membernya. Mereka juga tidak memaksa untuk ketika kehilangan dari super minionnya. Mereka nggak mau maksa mid lane dan udah top lane aja inhibitornya. Udah dapatkan. Kita reset, kita ambil lagi semua source jungle-nya. 100 detik menuju ke arah Lord yang kedua dan kumpulin item secepat mungkin. Kau percaya nggak lihat langsung berefek ke arah belakang. Final Butler keluarkan Lemon dan semua damage yang dimiliki. Lemon masih coba untuk bertahan. Lemon satu versus everybody. Ada super auto pria di sana memasakkan seorang Lemon. Tapi Albert lihat udah dengan stack yang dimiliki. Coba masuk ke arah belakang tapi ternyata Albert yang pergi. Kita lihat foto masih coba untuk kabur ke arah belakang. Pinnya pun tumpah. War pada berhasil dibuka. Blazing Duet. Blazing Duet-nya gak kena siapa-siapa. Gak dapetin point kill dan bahkan ini bencana. Arah Kiyoshi kehilangan 2 playernya, Papulung dan KB. Dua pemain dari arah Kiyoshi masih hilang, tapi Clay-nya berhasil diculik dan R7 berhasil untuk kabur ke bagian yang berbeda. Sebuah aksi penculikan kita lihat barusan. Itu bener-bener sweeper jangan mencuri. R7 mengeluarkan mekaniknya yang high mechanical player. Langsung dapetin 1 poin atas Clay dan shutdown. Shutdown yang mahal banget, apalagi Clay mendapatkan 4 poin kill tanpa henti dari tadi. Kita sempat melihat bagaimana Clay mendominasi sekali dengan Real World Manipulation. Sekali lagi, Ararkyo Hoshi, mereka selalu tidak ingin rugi. Mereka selalu ingin memberikan tekanan dengan hanya menculik 1 player saja, dan R7 melakukan hal tersebut menjadi nyata. Gambling. Tapi gue pengen lihat replaynya. Gimana kali ini? Botolnya Botolnya udah kena, tapi arah belakang. botol Detonata ke belakang. Dan pinnya tumbang. kabur. Pinnya Dapat killing dapetin 1. Dan ini di sini. Udah, nggak bisa apa-apa. Dia nge-jiggle dan Blazing Duet-nya nggak nyampe ke arah ke battle. Karena kalau ngincer ke arah battle lagi, itu battle berarti udah punya Rhapsody lagi. Dan bisa jadi Albert yang ke pick off kalau kayak gitu. Iya, Clay tadi kena telak Pak, tapi masih bisa nahan loh. Ada ini kan absorb di rumah. Iya, ada absornya, ada item defense-nya kemungkinan. Ulang. Ada satu sih, gue pernah ketemu lapu-lapu kayak gini di rank. Ya. Persis, dia cuma bikin 1 item Bloodlust, Bloodlust, sisanya full defense. lebihnya defense. Dia terima semua damage. Dia emang masuk ke arah belakang. Emang bener-bener TP. Emang TB. Tapi TB-nya dia tuh kan punya damage. Ya. Batal-batal kayak gitu, kayak Granger itu bakal hilang. Nah, disitulah ketika semua soft skill dimiliki dari tim game face itu mengarah ke arah Lemon, baru belakangnya udah tinggal langsung ejam-ejam. Nah, Albert menunggu itu kalau kata Profesor KB. Nunggu momentum ya Profesor ya? Nunggu momentum kayaknya. Oke, tapi lihat lagi. tergigit begitu saja. Lemon di depan sana seperti yang udah gue bilang dia bakal ngebuka. Lihat betapa kerasnya seorang lapu-lapu di depan sana. Bahkan R7 pun mencoba dipaksa, gak punya flicker. Satu favorit Starboard ke arah belakang, final blow. 2 ultimate untuk tim Gabriel Saromov. Tidak ada untuk kali ini Pak Pulung. Iya, tapi batal tidak ada WON di dalam tubuhnya kalau tidak salah. Ini membuktikan sebuah keberanian yang ditunjukkan oleh satu player ini loh. Sangat-sangat berani dan Lord pun udah mulai dicolek-colek. RR Kiyoshi kalau mereka tidak melakukan kontes untuk ini, lihat mereka tidak punya satu benar taret loh. Oke, kalau dia percaya dengan Malefic Roar, tandanya dia percaya tim fight ini bakal menang. Dia langsung one strike tapi retribution dia Albert, this is it. Dengan retribution yang luar biasa, betul-betul ditumbangkan dengan seorang Lemon di belakang sana. Seorang diri gak ada yang bisa menahan. Serahkan Albert di arah belakang, masih dapat bertahan, masih ada Lemon mencoba untuk menjemput dan bahkan Way of Dragon Jakpai. 3 player tumbang. Ini bencana. Sang Serigala mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Rinas pindah Fredo Kitty. Gak boleh pulang.
maunya digoyang. Ada Lemon, berestrik, dan bahkan shutdown diamankan oleh seorang Psycho. Wow, Fredo Kitty tersisa seorang diri aja. Ada Lord yang bergerak di bagian atas sana. Dia pun berhasil untuk pulang. Akan ada beberapa objektif yang harusnya bisa didapatkan oleh RRQ. Bener gak kata gua? Itu dia. Bener gak? Ketika dia bikin Malefic Roar, tadi dia percaya dia bakal bisa tim fight ini menang dan dia dapetin Lordnya. Karena agak riskan banget bikin Malefic Roar ketika posisi yang sedang kalah menurut Dan gua. lagi under banget. Itu Under bener-bener banget. kayak hanya Lord lah harapan dari RRQ Hoshi. Dan itu bener banget, langsung dia dapetin turret yang cukup banyak. Gold advantage bakal tinggi banget untuk kali ini. Lihat, Gold langsung menyusul 51.000 gold dengan 15 poin memiliki R7 sampai bisa dapetin satu buah Windwalker. Walau. Tandanya dia bakal bisa langsung mengarah ke belakang, ke kiri, kanan, depan, dan ngesot seperti Will of Honda. Willow Honda. Gocekannya, pokoknya luar biasa lah Pak ya. Oke. Oke, ini dia Lordnya sudah mulai masuk. Sebentar lagi akan mengangkat kakinya dan langsung menabrakkan ke dalam inventory. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan bahkan posisinya kali ini benar-benar sama. Lihat, Persis. mereka persis dengan turret yang dimiliki sama-sama di arah bottom lane dari kedua belah pihak. Dan bahkan dari tim Genrik Cyro Wolf, mereka cuma bisa di arah base. Keluar sedikit, tidak mendapatkan satu buah pertukaran. Dan bahkan kalau Papulung dan Profesor tahu, yap, ini apa jungle dari tim Genrik itu udah seperti hatinya dia. Baik, kenapa seperti itu? Gelap, tak terdeteksi. Apa-apa. Dan tertutup. Gelap, tidak terdeteksi. Kita tidak tahu siapakah yang sedang dia pikirkan di malam hari. Ya Pak ya. Iya. Yang Gelap pasti tidak bukan kamu. terdeteksi Yap. karena kita nggak tahu sebenarnya siapa yang dia sayangi Hai. untuk kali ini. Gelap tak terdeteksi dan kita juga tahu bagaimana perasaannya kepada diri yang selalu sendiri. Hai. Ih, getar Oke, dengkul tapi dengarannya. Lemon dipaksa depan sana. Lemon One versus v five everybody. lagi. On versus tapi ternyata kali ini Lemon worth manipulate. Lihat apa damage terlalu kuat. Dan sangat telah dikeluarkan. Dinasti masih mau lebih. Lemon di belakang sana. Dapatkan Speed Way of Dragon dari seorang R7. Berhasil berdua Rinasmi. Rinasmi tercolong akhirnya kali ini. Lemon versus everybody again. Nostalgia Wow. M2 lagi dan lagi di posisi yang sama di jungle dekat orange buff 1 lawan 5 1v5 situation dan dibalikan begitu saja, masih survive juga. Bahkan kali ini penculikan terjadi ketika ada R7 yang tiba-tiba datang dan melakukan Way of Dragon. Udah gue bilang, gelap. Jungle-nya tuh gelap, bahaya banget bro. Gak bisa langsung dari para serigala. Kita tahu memang kawanan serigala ini penguasa jungle. Yap. Tapi ketika jungle-nya tidak ada satu buah vision yang gak jelas, dia masih harus menunggu trap-nya terlebih dahulu. Kalau dia nggak nungguin trap-nya, itu bakal bahaya banget Pak Pulung. Dan ini memudahkan Albert untuk tetap stay ada di bagian atas, menahan stacknya, menunggu rekan-rekannya untuk memulai melakukan initiate, baru dia siap untuk masuk dengan Blazing Duet yang dia miliki. Alright. Dan bahkan kali ini arah Kiyoshi membalikan keadaan Polistarmu dibuka dan Awat berhasil lihat. Goldnya disusul dari seorang Albert dengan perolehan berbeda 3 gold saja. Oh, no, Albert sudah untung. No, masih ditinggal sama seorang botol. Goldnya Perbedaannya nggak terlalu jauh dari Albert dan Hanya juga Battle. 100 doang. udah nggak terlalu impact di menit Iya. segini. Tapi permasalahan utamanya dari Nasmi dan Watt yang ketinggalan jauh banget gold dari R7 dan juga bisa dibilang dari Lemonnya. Bahkan Lemon benar-benar udah optimal banget di setup kayak gini. Menit-menit 19, dia juga udah level 15, udah ready tuh to fight di Lord. Dan Lemon kayaknya yang bakal melakukan cutting minion bersatu dengan R7 sih harusnya. Ya. Dua hero ini yang bakal melakukan zoning out sehingga teman-teman dari Gelvis Arrow tidak bisa menyentuh ke arah Albert. Satu lagi, lihat Malefic Roar 2 udah 2 dimiliki. R7 kayaknya bakal melakukan flanking. Rinasmi juga udah punya Malefic Roar. Menuju ke arah belakang. Lemon menjaga seorang Clay. Oh, coba dipaksa begitu saja. Tapi Rinasmi lihat damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Pain, PYN dan juga Lemon. Yap, masih aja stay dulu di area dari Purple Buff. Belum mau melakukan inisiat sampai mereka mendapatkan sebuah kabar di bagian depan ada siapa saja. Kupanya mulai terdeteksi. Lordnya mulai dicicil-cicil. R7 berhadapan dengan Watt ada di top lane. Oke, tapi ternyata di reset kembali. Seperti biasa, Araki masih menunggu momentum. Lemon di belakang sana berfight satu keluarkan. Lemon versus everybody. Mencoba dari goceng. Dinasti mengganti ke arah belakang. Lemon bakal coba mundur. Masih ditahan satu buah flickernya. R7 terlihat posisinya, tapi super out Supriyadi nggak bisa melepasin pandangan dan jangkauannya untuk seorang R7. Iya, tadi Pinnya langsung memanggil Karleman dengan gaya Freestyle dulu, bosan bahkan pasti harus membawa flicker tambahan. Poin diamankan. Lemon ke arah belakang. Mengganti seorang Clay. Clay nggak bisa pulang. Langsung Psycho Eagles dan Fredo Kitty harus merelakan sahabatnya tumbang.
hilang. Wow, hanya ada 3 orang tersisa. Sementara Psycho dan Treasure yang hilang. God, ini bencana. Gambling Tarot sudah kehilangan 3 serigalanya. Dan bahkan minion di arah bottom lane sudah menuju ke arah base dari tim Gambling Tarot. Lempar di depan sana. Dinasti masih punya final blow. Penalti dikeluarkan karena seorang Pedro Kitty. Ini Bitter Turret di arah base sudah hilang. Dan ini bencana Bang Polo. Iya, web minionnya siap masuk. Besarnya terbuka. Peperangan mulai terjadi. Rinaldi sedikit lagi SP-nya. Tapi dia udah gak bisa lagi bertahan. Mega Kill masih didapatkan. Dan 1-1 skor antara RRQ OC versus Gambling Iron Wall. Raja